Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Saleh Wibawa Manajemen di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat, walafiat, dan selalu sukses dalam berkarya. Yuk kita selalu mengupdate ilmu kita, ilmu marketing, ilmu sales, ilmu business development melalui channel kita, channel YouTube Saleh Wibawa Manajemen. Teman-teman, kita sudah tahu banyak sekali persaingan bisnis yang mengakibatkan produk-produk yang tadinya bagus menjadi hilang. Ya. Nah, ini yang kita harus lakukan dengan baik, bagaimana kita mengantisipasi agar produk kita selalu stabil. Pertama, kita tahulah ya, kita semua tahu bahwa market kita itu sekarang market digital driven, artinya kita didikte atau kita diarahkan atau sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Sehingga apa? Satu, ada perubahan adalah kecepatan servis. Keterukuran servis itu sangat penting. Dulu, mohon maaf bagi kereta api Indonesia, dulu kereta api itu jam kedatangannya tidak tentu. Terlambat tidak 10-20 menit, tapi 1 atau 2 jam. Tetapi itu tahun-tahun yang lalu sebelum Pak Yonan take in charge in KAI. Setelah itu kita sangat bisa membanggakan kereta api selalu tepat waktu. Kalaupun terlambat hanya hitungan menit, 2, 5, atau 10 menit. Which is itu masih sangat acceptable. Kenapa? Karena kereta api Indonesia ataupun yang lain melakukan adaptasi. Ya, nah ini dia. Bagaimana mensikapi persaingan kita? Persaingan bisnis ini menurut saya ada 4. Yaitu pertama, beradaptasi. Adaptasi terhadap apa? Terhadap teknologi, terhadap perubahan perilaku konsumen, atau perubahan ekspektasi. Nah, ini yang penting saudara-saudara semua. Perubahan ekspektasi. Jadi kalau terlambat, itu maksimal 5-10 menit saja. Itu ekspektasi yang terjadi sekarang. Kita lihat pesan makanan, kira-kira akan datang 10 atau 25 menit yang akan datang. Ini ekspektasinya. Kemudian yang kedua, setelah beradaptasi, jangan berhenti. Yaitu melakukan inovasi yang berkelanjutan. Saya masih ingat inovasi yang berkelanjutan dulu di kereta api dimulai bukan dari depannya dulu, tetapi saya mencatat waktu itu di Solo, di Madiun, di Purwokerto, dan di Yogyakarta. Di Solo, semua tempat mandinya atau toiletnya bersih. Bersih dan tidak berbayar. Nah, ini hal yang kecil, membiasakan, dibudayakan untuk berinovasi. Pertama, tidak berbayar, kedua, bersih. Nah, ini budaya-budaya yang harus dibangun bertahap. Nah, kemudian yang ketiga adalah servis yang terukur. Ya kan? Servis yang terukur. Dulu bayangkan ketika membeli tiket kereta, itu kita harus antri. Kalau perlu kita minta jasa calo. Nah, sekarang dengan digital, makanya kereta api ataupun produk-produk yang lain seperti rumah makan beradaptasi dengan aplikasi. Sehingga sekarang tidak ada lagi istilah calo, semuanya serba pasti. Inilah yang servis terukur, teman-teman semua. Bahkan kondektor pun sekarang tidak perlu ceklok-ceklok begini, ya kan? Sekarang sudah melihat di handphonenya dia, oh ini ada isinya dan sebagainya. Hebat sekali. Jadi ada 3 tadi, ada adaptasi, ada inovasi, kemudian menyebabkan semuanya servis serba terukur, baik kinerjanya, kualitasnya, dan juga timingnya. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah mengikuti
digital trend. Tetapi tidak perlu ragu bahwa kita harus invest digital yang sangat banyak. Gunakan saja sistem akuntansi yang sudah ada untuk mengevaluasi bisnis. Hanya saja kalau dulu sebulan sekali atau tim akuntansi miliknya sendiri, sekarang harus dibuka. Akuntan harus bisa memahami bisnis lebih bagus lagi. Support dengan sales trend-nya. Jadi setiap hari ada sales report, tim keuangan bisa mengeluarkan, ya. Kemudian dibikin tren harian, mingguan, dan bulanan. Sehingga manajemen dengan mudah melihat sales trend-nya bagaimana, demikian juga dengan costing-nya bagaimana. Jadi tadi adaptasi, inovasi berkelanjutan setiap minggu, setiap hari, service terukur, dan follow digital driven. Jangan salah teman-teman, bahwa inovasi tidak harus hal yang bermiliar-miliar atau ratusan juta, tetapi mengoptimalkan infrastruktur kita yang ada, baik infrastruktur digital dan lebih-lebih infrastruktur SDM kita. SDM mempunyai peran penting, ini yang harus dilatih setiap hari. Mereka akan sangat terlatih, terbiasa, menjadi budaya, kalau diberikan sales report, dia report costing, cost reporting, setiap hari. Jadi mereka merasa terbantu dengan menguasai data. Karena dengan menguasai data, mereka lebih yakin perubahan-perubahan akan memunculkan hasil-hasil yang baik. Nah, itu dia. Nah, saya juga ingin pesan kepada teman-teman sales dan teman-teman keuangan atau akuntansi, itu harus bekerja sama erat sekali, terutama dalam hal invoicing. Kalau tidak, pengalaman saya sebagai konsultan, saya melihat banyak teman-teman merasa invoicing itu bukan bagian siapa-siapa. Orang finance bilang itu bagian sales. Orang sales bilang itu bagian orang finance. Jadi akibatnya berbulan-bulan invoice tidak settle. Ini bahaya. Ayo teman-teman, di masa marketing digital ini kita lakukan adaptasi behavior. Mudah kok invoicing itu. Bikinlah reason code. Kenapa tidak tertagih? Misalnya satu, dokumennya kurang lengkap, A. Atau ada pricing yang tidak cocok, B. Atau ada item yang kurang diberikan kepada pelanggan, kasih C. Atau barang tidak terkirim dengan tepat waktu, kasih D. Dengan melakukan evaluasi seperti itu, semuanya mudah. Ayo teman-teman sales, kita siapkan semua dokumen-dokumen dari awal dengan benar. Demikian juga dengan teman-teman keuangan yang biasa mempunyai prosedur yang kuat dan baku. Ayo kita bantu teman-teman sales. Dan kita bikin KPI 1 minggu ataupun bahkan 2 hari, invoice sudah bisa kita kirim kepada pelanggan kita. Inilah teman-teman pelajaran dari saya, yaitu bagaimana menghadapi kompetisi, yaitu ada 4 hal tadi: beradaptasi dengan perubahan, adaptasi dengan perilaku konsumen yang berbeda, dengan melakukan inovasi berkelanjutan ataupun proses perbaikan, proses improvement berkelanjutan setiap hari. Kemudian semuanya serba terukur, ya, seperti Google Map, semuanya serba terukur. Dan yang terakhir, optimasikan digital, sarana-sarana digital dengan lebih baik lagi. Dan yang paling penting, kita semua berkoordinasi, kolaborasi bersama antara teman production, teman sales revenue, ataupun juga dengan teman-teman finance. Dan teman-teman finance, saya ingatkan, yuk siapkan database yang lebih bagus lagi, sehingga service-service jauh lebih mudah, lebih cepat, sehingga kita pun tidak mendapat tekanan yang terlalu berat dari pekerjaan-pekerjaan. Insya Allah,
dengan melakukan 4 hal tadi, saya ulangin, adaptasi, inovasi, menghasilkan servis yang terukur, dan dibantu dengan alat-alat digital. Insya Allah semuanya bagus, dan CEO Anda akan berterima kasih kepada Anda. Anda telah melakukan perubahan, sudah melakukan penguatan organisasi, sudah meningkatkan revenue perusahaan. Benar-benar revenue yang tertagih. Oke, teman-teman, apabila ada penjelasan yang perlu diperdetailkan, diperjelas, silahkan menghubungi saya, Saleh Wibowo Manajemen, di YouTube ini. Berikanlah komen, kami akan menjawab dengan baik. Nanti kita bisa melakukan japri, dan saya sangat bersedia untuk mendampingi perusahaan-perusahaan Anda untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Baik dari revenue management, dari marketing development, ataupun dari compliance. Next time, saya akan bicara juga tentang perpajakan. Pajak adalah mudah, Anda sendiri yang takut. Saya takut melakukan laporan PPN, saya takut melakukan restitusi, karena memang digital Anda belum dimaksimalkan. Itu kita simpan untuk edisi berikutnya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, tidak ada jalan buntu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya menjadi lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.